Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo Sobat Cendekia, saya Ina Trisha Putri. Dan aku Ridho Adi Nurduyardiansyah. Hari ini dalam rangka 17 Agustus tahun 2024 bersama kami berdua yang membawa satu narasumber hebat, yakni guru PPKN dari Kampus Man Insan Cendekia Sorong yang sudah lumayan lama loh untuk berada di Kampus Man Insan Cendekia Sorong ini. Kurang lebih katanya 8 tahun ya Bapak ini sudah berada di kampus kita. Wah, berarti guru perintis ya. Salah satu guru perintis nih guys di Kampus Man Insan Cendekia Sorong. Langsung aja kita kenalan, oke, bersama Bapak Muhammad Basri Cabe, SPD. Oke, jadi Pak Guru berarti memang salah satu guru perintis yang sudah dari awal Man Insan Cendekia Sorong ini dibuka. Alhamdulillah, terhitung 2016 kami mendapatkan amanat dari kantor wilayah Provinsi Kementerian Agama Provinsi Papua Barat untuk ditempatkan menjadi guru PPKN di Man Insan Cendekia Sorong. Masya Allah. Jadi Pak Guru dari awal memang sudah menjadi guru PPKN di sini. Alhamdulillah ya, walaupun sebelumnya di MTS Negeri Mariai itu dari 2010 ya sampai 2016 itu awal menjadi guru PPKN. Oh begitu. Nah tepat sekali berhubung Pak Guru memang guru PPKN di sini karena hari ini juga merupakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Jadi kami akan nanya-nanya Pak Guru soal terkait dengan kemerdekaan, terkait dengan kebangsaan, kewarganegaraan, seperti itu Pak Guru. Siap, siap. Oke. Nah, Pak Guru, Ya. kan Pak Guru merupakan guru PPKN nih, apalagi Pak Guru sudah lama banget jadi guru PPKN di dunia pendidikan. Nah, Pak Guru, menurut Pak Guru, 17 Agustus atau Hari Kemerdekaan itu apa sih Pak Guru? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, kalau kita tarik makna kemerdekaan itu merupakan sebuah kebebasan. Nah, makna kebebasan itu dia terlepas dari ikatan, ya, di mana bangsa Indonesia saat itu sudah dinyatakan terlepas dari penjajahan Belanda yang kurang lebih 350 tahun menjajah Indonesia. Maka makna kemerdekaan itu sendiri secara sederhana yaitu bangsa Indonesia menyatakan terbebas dari penjajahan dan bentuk intimidasi dari negara-negara asing. Oh, seperti itu ya Pak Guru. Lalu Pak Guru, kalau arti kemerdekaan secara konstitusi seperti apa Pak Guru? Kalau secara konstitusi itu sudah jelas ya, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu disebutkan kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itu kalau kita lihat dalam konteks konstitusi ya, maka bentuk kemerdekaan yang diangkat oleh konstitusi itu adalah bebas dari penjajahan. Ya. Maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini merupakan bentuk pernyataan bangsa Indonesia bahwasanya bangsa Indonesia ini telah merdeka, telah terbebas dari penjajahan negara manapun. Seperti itu. Ya. Nah, Pak Guru, karena Pak Guru ngomong kayak gitu dan secara histori berarti para pejuang emang mengorbankan banyak hal sekali yang mereka punya seperti pemikiran, harta, benda, keluarga, segala macam mereka korbankan untuk Indonesia seperti itu. Nah, bagaimana seyogyanya kita sebagai penerus perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini Pak Guru, karena ya kita melihat kita punya para pejuang memperjuangkan Indonesia dengan segenap kekuatan mereka, namun ya kita seperti apa sikap yang harus kita miliki untuk mempertahankan kemerdekaan ini Pak Guru? Oke, untuk mempertahankan kemerdekaan itu kita harus mewaspadai karena konteks pertanyaannya adalah mempertahankan. Nah, itu maka kita mewaspadai berbagai macam ancaman-ancaman, nah, gangguan, rintangan, hambatan-hambatan yang bisa memungkinkan kemerdekaan itu kembali direbut oleh bangsa lain. Oh, seperti itu ya Pak Guru. Ancamannya banyak ya. Bisa dalam bentuk ancaman-ancaman militer, ancaman non militer, atau mungkin ancaman-ancaman digital ya, termasuk
masuknya budaya-budaya asing ke negara kita itu kita harus filter, kita harus Benar jaga sekali ya. sehingga tidak generasi-generasi yang akan datang itu terhindar dari budaya-budaya asing yang tidak baik dan tidak sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Benar sekali, karena ya seperti kita tahu bahwa di Indonesia saat ini sudah banyak sekali warga negara asing yang mengunjungi, bukan hanya sekarang sebenarnya sih, sudah dari dahulu. Dan zaman digitalisasi juga sudah sangat berkembang, bahkan anak kecil pun sudah memegang HP, laptop segala macam, mereka sudah mulai kuasai dibandingkan bahkan yang umurnya lebih tua seperti itu ya. Lalu Pak Guru, kita ini sebagai unsur-unsur dalam pendidikan, Pak Guru sebagai tenaga pendidik, lalu kita sebagai peserta didik nih Pak Guru. Pertanyaanku, apa hubungan yang ideal antara kemerdekaan bangsa ini dengan pendidikan kita? Kalau kita tarik hubungan antara kemerdekaan dengan pendidikan, berarti dalam pendidikan itu harus ada kebebasan, ya, baik yang dimiliki oleh seorang guru maupun oleh seorang siswa, di mana dia bisa mengembangkan segala macam kemampuannya untuk bisa berkembang lebih baik. Maka ketika dalam dunia pendidikan itu kemudian masih ada pembatasan-pembatasan, masih ada kekangan-kekangan yang dibatasi oleh aturan-aturan yang mungkin membatasi kemerdekaan seseorang siswa itu, maka bisa disimpulkan bahwasanya pendidikan kita belum merdeka. Maka arah dan tujuan pemerintah menghadirkan kurikulum merdeka itu adalah memberikan kesempatan yang bebas. Itu. Ya. Oh, seperti itu ya Pak Guru. Nah, Pak Guru, menurut Pak Guru bagaimana nih cara kita kaum milenial atau generasi Z untuk mengejawantahkan diri kita untuk mengisi kemerdekaan rakyat Indonesia ini? Ya, tentu sebagai seorang pelajar ya, kita harus senantiasa mensyukuri karena kita berada dalam kondisi dunia pendidikan yang sudah lebih maju. Ya, dengan segala macam kemajuan-kemajuan yang kita rasakan sekarang, yang kita nikmati sekarang itu justru harus membuat generasi bangsa Indonesia itu jauh lebih baik, bukan malah lebih buruk. Ya. Nah, maka mari kita isi kemerdekaan ini ya dengan memaksimalkan ya segala macam potensi-potensi yang kita miliki, yang anak-anak miliki, untuk betul-betul memaksimalkan itu. Ya, khususnya dalam dunia digital itu kita harus akui bahwasanya dunia digital itu tidak bisa lepas dalam kehidupan kita, apalagi sebagai bangsa yang merdeka. Tentu ekspor impor, kemudian kemajuan kebudayaan itu akan kena imbas terhadap negara kita, seperti itu. Iya, betul sekali. Lalu Pak Guru, kemerdekaan Indonesia umurnya udah 79 tahun, yang berarti sekitar 21 tahun lagi kita akan menyambut yang namanya bonus demografi Indonesia atau Golden Age, tahun emas Indonesia yang 100 tahun gitu ya Pak Guru. Lalu menurut Pak Guru, apakah usia kemerdekaan ke-79 ini sudah cukup ideal bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang matang? Secara umur Indonesia sudah dinyatakan sudah matang ya. Umur 79 kalau manusia itu sudah sepuh sudah tua. Maka kalau ditanya pertanyaannya apakah sudah matang, sudah sangat matang harusnya. Iya. Ya, secara usia dan memasuki era demografi itu, di masa era emas itu, maka pemerintah dari sekarang itu sudah mulai mempersiapkan langkah-langkah agar apa? Agar bangsa Indonesia ini ke depan bisa bersaing. Ya. Nah, jadi tugas kita sebagai pelajar ya, tentu harus mengupayakan ya bagaimana mendorong segala macam program-program pemerintah yang memang mengarahkan generasi penerus ini untuk siap menghadapi bonus demografi tadi. Benar seperti sekali, itu. Ya, Pak Guru. Pak Guru kan selaku guru PPKN yang mengetahui banyak sejarah juga pastinya tentang Indonesia, tentang banyaknya pahlawan. Pak Guru punya nggak idola dari Pak Guru memiliki pahlawan yang Pak Guru idolakan banget dan alasannya kenapa kira-kira? Kalau untuk pahlawan idola, Pak Guru punya idola itu Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno ya beberapa alasannya. Yang pertama,
Ya, beliau adalah seorang yang berperan aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Benar sekali. Ya, itu yang pertama. Ya, kita sudah tahu beliau memiliki peran ya, bagaimana mendorong agar Indonesia ini bisa ya merdeka dari penjajahan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, Insinyur Soekarno memiliki ya karisma dan jiwa kepemimpinan yang dihormati dan diakui oleh negara asing. Itu sangat memiliki karisma, memiliki wibawa yang membuat bangsa asing itu segan dan takut kepada bangsa Indonesia. Walaupun bangsa Indonesia ketika itu baru merdeka, tapi kemudian mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Kemudian Insinyur Soekarno ini memiliki peran juga dalam ya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang kita tahu, beliau adalah orang pertama yang membacakan ya proklamasi kemerdekaan, ya didampingi oleh Muhammad Hatta. Kemudian sosok Insinyur Soekarno-Hatta ketika itu mendapatkan dukungan internasional. Ya, sebagaimana yang kita tahu, beliau juga memiliki kemampuan diplomasi yang baik dengan negara-negara asing, sehingga begitu Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 itu, begitu langsung mendapatkan dukungan dari negara-negara asing. Itulah beberapa alasan-alasan yang membuat Pak Guru mengidolakan Insinyur Soekarno. Ya, selain beliau juga memiliki kemampuan untuk merangkul berbagai macam elemen masyarakat, khususnya ketika bagaimana memiliki persamaan persepsi untuk kemerdekaan Indonesia ya, dari berbagai macam etnis, dari berbagai macam budaya, suku, beliau rangkul. Ayo sama-sama kita mengupayakan kemerdekaan Indonesia, seperti itu. Wah, kalau ngomong-ngomong tentang Insinyur Soekarno nih Pak Guru. Iya. Pak, Insinyur Soekarno itu mempunyai sebuah quotes atau pesan bahwa perjuangan kita akan lebih berat karena kita akan melawan musuh yang di negara sendiri gitu. Jadi yang dilawan sama Insinyur Soekarno itu adalah musuh dari negara lain, tapi yang kita perjuangkan sekarang adalah melawan musuh dari negara sendiri. Lalu kalau Pak Guru menjadi seorang presiden pastinya berat ya Pak Guru? Siap, berat. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan jika Pak Guru sebagai presiden untuk pelajar di seluruh Indonesia? Nah, sebagai seorang presiden saya akan memberikan motivasi yang kuat kepada para pelajar untuk senantiasa memanfaatkan segala macam momen, memanfaatkan segala macam kecanggihan teknologi, waktu dan kesempatan yang ada untuk mempersiapkan diri menghadapi era emas demografi. Karena bagaimanapun juga kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh negara-negara lain itu juga harus kita siap menghadapi. Ya, khususnya dalam dunia pendidikan, ya tentu kita harus mengupayakan bagaimana pendidikan di Indonesia ini merata. Nah, kita tahulah di beberapa daerah itu ya, siswanya ada, gurunya tidak ada. Kemudian siswanya ada, gurunya ada, fasilitasnya tidak ada. Ini tentu menjadi tugas yang berat sebagai seorang presiden, bagaimana agar pendidikan ini mampu merata. Maka langkah-langkah yang bisa diambil ya mungkin melakukan penempatan ya, para guru-guru yang memang siap dan berdomisili di daerah sekitar. Ya, masalah yang muncul di Indonesia itu gurunya tinggalnya jauh. Ya, gurunya di Kota Sorong contohnya. Terus tempat tugas di ya pedalaman. Ya, ini yang menyebabkan ketidakseimbangan antara guru dengan siswa. Nah, maka kalau pemerintah menginginkan agar bagaimana pendidikan itu merata, maka diangkatlah ya guru-guru yang berdomisili di tempat-tempat sekitar situ saja. Nah, sehingga tidak ada alasan gurunya pergi, gurunya pulang gitu. Karena gurunya tinggal di situ. Seperti itu. Juga sih Pak Guru, tapi Pak Guru kan Pak Guru bilang tadi bukan kebanyakan sih, maksudnya kayak ada di satu tempat pedalaman, kemudian gurunya jauh seperti itu. Tapi Pak Guru seperti daerah-daerah kecil di Indonesia banyak sekali bahwa orang itu sumber dayanya sangat kurang, sumber daya manusianya. Bagaimana kayak orang yang mau tinggal di situ untuk menjadi guru pastinya susah Pak Guru kalau tidak memiliki pendidikan. Maka ini merupakan PR ya, merupakan sebuah temuan yang kita hadapi
Nah, berarti pemerintah harus mempersiapkan langkah-langkah strategi. Ya mungkin ya katakanlah dipilih beberapa anak-anak yang memiliki tingkat kecerdasan. Nah, ini mungkin disekolahkan, bahkan mungkin dibiayai oleh negara. Secara khusus dari mulai SD, SMP, SMA dikuliahkan. Setelah kuliah itu tadi, nah baru dikembalikan ke tempat itu. Iya. Itu mungkin ya salah satu langkah strateginya. Ya, karena kalau bicara SDM ya memang tertinggal seperti itu. Tapi kan kita harus mengupayakan langkah-langkah. Jadi permasalahan yang muncul itu harus dicari langkah-langkahnya, strateginya, jalan keluarnya seperti apa. Benar sekali. Seperti itu. Wah, sangat menarik sekali ya topik kita yang kita bahas hari ini, teman-teman semuanya, Sobat Cendekia. 17 Agustus merupakan momen yang sangat kita bangga-banggakan, kita senang sama-sama. Ya, Walaupun perjuangan bangsa Indonesia begitu sangat panjang dan kita alhamdulillah terbagi bagian hanya merayakan kemerdekaannya, memeriahkan kemerdekaannya. Walaupun mungkin karena kita tidak melaksanakan upacara, melaksanakan peringatan tersebut secara bersama-sama dalam waktu yang sama, tapi tetap dalam 17 Agustus itu kita secara bersama-sama merangkul seluruh bagian dari masyarakat Indonesia untuk terus memperjuangkan bangsa Indonesia, memberikan sesuatu yang baik untuk bangsa kita, karena kita memiliki para tokoh yang sudah memperjuangkan Indonesia untuk jadi sedemikian rupa seperti saat ini. Jadi tugas kita sebagai pelajar bangsa Indonesia untuk terus memajukan kemerdekaan Indonesia tentunya, seperti itu. Aku ada pertanyaan satu lagi nih. Ada lagi? Ada terakhir untuk Pak Guru. Oke. Jadi para pahlawan itu telah gugur memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan tugas kita hanya mempertahankan kemerdekaan bangsa dengan menjadi siswa yang bergerak nyata dalam pendidikan. Apa sih saran dan tips dari Pak Guru untuk siswa agar apa yang dilakukan itu dapat berdampak nyata dalam pendidikan di Indonesia? Pada akhirnya kita juga berjuang, walaupun berjuang bukan dengan senjata, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia gitu. Ya, perjuangan yang dilakukan oleh para pelajar itu ya dalam konteks dunia pendidikan itu yaitu memajukan pendidikan. Nah, Pendidikan. ya memajukan pendidikan itu sendiri, yaitu dengan belajar yang sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu, memotivasi diri. Ya. Di era digitalisasi seperti sekarang, memotivasi diri itu sangatlah sulit. Kenapa? Karena banyak gangguan-gangguan yang kita hadapi kan. Mau belajar, ya pegang HP, ya ini segala macam. Nah, maka menjadi PR yang sangat serius bagi pelajar kita di Indonesia yang di masa akan datang itu, ya, bagaimana tetap memiliki motivasi yang tinggi. Benar sekali ya. Karena dalam dunia pendidikan itu gangguannya banyak sekali. Ya, salah satunya itu digitalisasi tadi. Ya, walaupun kita tidak bisa lari dari era digital itu, tapi justru cenderung para pelajar kita tidak memanfaatkan itu. Seperti itu. Ya. Benar sekali. Keren banget jawabannya. Keren banget Pak Guru. Kita nggak boleh meragukan bahwa kita memiliki guru PKN yang benar-benar wawasannya luas, memiliki berbagai Pengalaman yang sangat pengalaman. banyak. Iya, berbagai jawaban yang kita tanya apa langsung dijawab tentunya. Nah, Sobat Cendekia, itulah sedikit sharing-sharing antara kita dengan guru terhebat kita, yakni Pak Basti Cabe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.